Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 1 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Realisasi sepanjang kuartal pertama 2025 ditopang oleh penanaman modal dalam negeri yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman modal asing. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal pertama 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 2,7% secara kuartalan atau naik 15,9% secara tahunan. Capaian investasi tersebut setara dengan 24,4% dari total target pemerintah senilai 1.905,6 triliun rupiah. Realisasi investasi sepanjang kuartal pertama tahun ini ditopang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 234,8 triliun rupiah dan penanaman modal asing yang mencapai 230,4 triliun rupiah. Berdasarkan data BKPM, investasi yang masuk di Pulau Jawa mencapai 229,3 triliun rupiah dengan porsi 49,3% dari total investasi, sedangkan luar Jawa 235,9 triliun rupiah atau setara dengan 50,7%. Adapun sektor yang paling banyak mencatatkan realisasi investasi pada tahun ini yakni industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya senilai 67,3 triliun rupiah, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi 66,5 triliun rupiah. Sementara sektor pertambangan sebesar 48,6 triliun rupiah, jasa lainnya 41 triliun rupiah, perumahan, kawasan industri dan perkantoran 37,5 triliun rupiah. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintah Prabowo baru bisa terwujud pada tahun depan. Pasalnya anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Program 3 juta rumah baru bisa terwujud setelah didukung penuh APBN 2026. Menurut Fahri, pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Anggaran renovasi rumah di APBN 2025 yang hanya sebesar 850 miliar rupiah hanya cukup merenovasi sekitar 40.000 unit rumah. APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya di tahun ini. Fahri Hamzah berharap ada penambahan anggaran untuk perumahan di tahun ini. FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta. Pemirsa, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB Indonesia sebagai yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Bank Dunia pun menyarankan pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak agar mampu mencapai sejumlah target dalam perekonomian. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia sebesar 12,8% terhadap PDB sepanjang tahun 2024. Angka persentase tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sebesar 16,8% hingga Timor Leste yang sebesar 40,8%. Dalam hal ini, Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang mencapai 6,4% dari PDB. Dengan demikian, jika Indonesia tidak mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak, maka rasio penerimaan negara terhadap PDB bisa mencapai 19,1%.
Karena itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar hingga mampu mendanai berbagai program untuk mencapai visi Indonesia Emas 2025.